Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi sistem pengendalian manajemen, sesi 15 tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasional, dan multinasional pada sistem pengendalian manajemen. Nah, poin pertama yang harus kita pahami adalah bahwa sistem pengendalian manajemen atau MCS tidak bersifat universal. Efektivitas sebuah sistem sangat berpengaruh pada faktor situasional. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi pilihan MCS ini sendiri dalam suatu perusahaan. Yang pertama, kebudayaan nasional. Yang kedua, struktur industri dan kepemilikan. Yang ketiga, kompleksitas proses produksi atau jasa. Dan yang terakhir, tingkat pengalaman manajemen itu sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian didefinisikan sebagai kumpulan faktor yang membuat prediksi masa depan menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Sumbernya sangat luas, mulai dari faktor alam, politik, ekonomi, hingga pergerakan pesaing dan pelanggan. Ketika ketidakpastian ini tinggi, pengendalian menjadi sangat sulit dilaksanakan karena hasilnya sulit diprediksi secara akurat. Faktor berikutnya adalah strategi organisasi. Strategi inilah yang menentukan arah perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Nah, terdapat dua level strategi, yaitu level korporat dan bisnis. Dalam strategi kompetitif, kita mengenal dua pendekatan, yaitu kepemimpinan biaya yang fokus pada efisiensi dan diferensiasi yang mengutamakan keunikan produk. Eh, Nah, di sini kita harus hati-hati terhadap konflik desain, di mana strategi efisiensi sering berbenturan dengan kebutuhan mencari informasi baru di lingkungan yang tidak pasti. Selanjutnya, mengelola organisasi multinasional jauh lebih kompleks karena melibatkan geografi dan produk yang beragam. Nah, terdapat 3 dimensi penting mengenai MNO ini sendiri, yaitu yang pertama, budaya nasional. Kita menggunakan dimensi Gerd Hofstede seperti individualisme versus kolektivisme dan jarak kekuasaan. Nah, individualisme versus kolektivisme sendiri, yaitu mengenai bagaimana individu memandang diri mereka atau pribadi ataupun bagian dari kelompok. Kemudian jarak kekuasaan, yaitu mengenai tingkat penerimaan terhadap distribusi kekuasaan yang tidak merata. Selanjutnya, maskulinitas, yaitu tentang preferensi pada prestasi, ketegasan, dan kesuksesan materi. Kemudian penghindaran ketidakpastian yaitu mengenai tingkat ketidaknyamanan terhadap situasi yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, tentang institusi lokal. Nah, ini menyangkut tata kelola perusahaan, hukum ketenaga kerjaan, hingga sistem perbankan setempat. Selanjutnya, lingkungan bisnis lokal. Contohnya adalah inflasi yang tinggi yang memerlukan akuntansi inflasi, serta perbedaan mobilitas talenta seperti gaya kerja di Amerika Serikat yang dinamis dibandingkan dengan Jepang yang cenderung setia seumur hidup. Nah, dalam konteks global, risiko valuta asing adalah tantangan nyata. Nah, untuk memitigasi risiko ini, para manajer perusahaan dapat mengevaluasi kinerja berdasarkan laba mata uang lokal sesuai anggaran atau menggunakan anggaran fleksibel dengan tah, nilai tukar akhir tahun agar evaluasi tetap adil. Nah, sebagai kesimpulan, kesesuaian sistem pengendalian manajemen sangat bergantung pada situasi spesifik yang dihadapi perusahaan. Integrasi antar strategi, lingkungan, dan faktor internasional adalah kunci utama dalam merancang sistem yang efektif. Berikut merupakan contoh kasus. Yang pertama, yaitu kasus mengenai ketidakpastian lingkungan dan strategi.
Contohnya sebuah perusahaan teknologi, sebut saja unit bisnis A, beroperasi di industri smartphone yang sangat dinamis dengan perusahaan tren pelanggan yang sangat cepat. Nah, di sisi lain, perusahaan ini menerapkan strategi kepemimpinan biaya untuk menekan harga jual. Tantangan dari kasus ini yaitu terjadi konflik desain MCS. Perusahaan ingin efisien atau biaya rendah, namun lingkungan menuntut perusahaan untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk memantau radar industri agar tidak tinggal teknologi terbaru. Nah, solusi MCS-nya sendiri, manajemen harus menciptakan anggaran yang fleksibel dan tidak hanya terpaku pada efisiensi jangka pendek agar tetap bisa beradaptasi dengan perubahan kompetitor. Kasus yang kedua terkait dengan budaya nasional, Jepang versus Amerika Serikat. Contohnya sebuah perusahaan multinasional MNO membuka cabang di Tokyo dan New York. Kondisi di Jepang, karyawan memiliki loyalitas tinggi dan merasa menikah dengan perusahaan. Mereka memperkenalkan diri dengan nama perusahaan terlebih dahulu. Sedangkan kondisi di Amerika Serikat, karyawan lebih mobile dan cenderung sering berpindah perusahaan untuk mengejar karir. Nah, implikasi menggunakan MCS sendiri di Jepang, pengendalian dapat lebih menekankan pada nilai-nilai kelompok atau kolektivisme dan loyalitas jangka panjang. Sedangkan di Amerika Serikat, pengendalian mungkin lebih efektif menggunakan insentif kinerja individu yang kompetitif atau individualisme. Contoh kasus ketiga terkait dengan lingkungan bisnis lokal atau hyperinflasi. Contoh kasusnya sebuah cabang MNO beroperasi di negara yang mengalami inflasi ekstrim atau hiperinflasi. Masalahnya, laporan keuangan dengan nilai nominal menjadi tidak relevan karena nilai mata uang merosot tajam setiap bulan. Nah, solusinya perusahaan harus mengadopsi akuntansi inflasi. Penilaian kinerja manajer dilakukan dengan mengekspresikan laporan keuangan dan nilai real, bukan nominal, agar prestasi manajer tidak terlihat buruk hanya karena faktor mata uang yang di luar kendali mereka. Nah, contoh kasus yang keempat terkait dengan penjabaran mata uang asing. Contohnya seorang manajer cabang di Inggris berhasil mencapai target laba dengan pound sterling. Namun karena nilai pound melemah, terdapat dolar pusat. Labanya terlihat turun saat dikonversi. Nah, kebijakan MAS yang adil eh, dengan cara pusat memutuskan untuk menggunakan anggaran fleksibel. Penerapannya melalui evaluasi manajer berdasarkan keuntungan mata uang lokal yang dicocokkan dengan anggaran awal, atau menghitung selisih kurs sebagai faktor di luar pengendalian sehingga bonus manajer tidak hangus akibat fluktuasi falas. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.